Gairah Pria Kesepian. Bab 2. Perintah saya tidak bisa dibantahkan. Kamu harus nurut dan syarat itu harus dimulai malam ini. Tegas pria itu membuat Chika mati kutu. Tak berkutik, hanya bisa menggigit bibirnya kuat-kuat mendengar penegasan pria tersebut. Walau hatinya tengah mengumpat kesal pada pria ini. Lagi pula, tugas utama kamu memuaskan saya. Jadi tidak ada kerja-bekerja. Kamu harus siap di rumah dan menunggu perintah saya. Ucapnya lagi, kali ini lebih lembut. Chika terdiam sejenak, menilik lebih dalam wajah tampan di hadapannya. Anda hipersek ya Tuan? Emangnya bersama istri Anda saja tidak cukup? Hei! Andre menepuk meja dengan keras. Jaga bicara kamu ya. Kamu itu tidak tahu apa-apa tentang saya dan istri saya. Berangnya. Mata itu menatap tajam pada gadis di hadapannya. Berani sekali selancang itu, pikirnya. Habisnya saya heran. Keluarlah. 1 jam lagi kamu harus pergi bersama asisten saya. Oh ya, ingat. Ini hanya pernikahan siri. Terserah Anda, Tuan. Yang penting tidak selamanya saya terikat sama Anda. Bye. Chika melenggang pergi meninggalkan pria itu. Berani sekali gadis ini bersikap ketus padaku. Apa nggak ada takutnya? Batin Andre menatap lekat punggungnya yang perlahan menghilang dari pandangan. Celin. Ia bergumam, membayangkan wajah wanita yang jauh di sana. Kamu gak kerja? Tanya Melan, gadis itu tengah membersihkan meja. Udah berhenti? Chika berucap lesu, menaruh kepalanya di atas meja yang bertumpu oleh kedua tangannya. Menatap kosong seakan tak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya kini. Harus memuaskan birahi pria dingin itu. Entah apa alasan dan maksudnya. Sungguh membuat Chika bingung. Sementara itu, Melan terkesima. Ia menghentikan pekerjaannya sejenak, lalu mendekati Chika dengan segudang pertanyaan yang ia bawa. Sejak kapan kamu berhenti? Kenapa? Ya benar saja mau berhenti. Cercanya. Udah kamu kerja dulu sana. Ntar ku jawab. Usir Chika. Gadis itu tak mau mengganggu pekerjaan sahabatnya. Udah selesai kok. Emang ada apa? Melan menduduki dirinya lagi pun pekerjaannya santai. Sebenarnya istri Andre itu mana sih? Aku lihat di rumah apartemennya kosong gitu. Gak ada orang. Chika mulai mengorek tentang calon suami istrinya. Oh, Nyonya Celin. Dia itu artis. Sudah go internasional di Amerika sana. Walaupun statusnya istri Tuan, tapi Tuan selalu sendiri. Istrinya sibuk dengan pekerjaannya. Sampai berbulan-bulan gak pernah kelihatan. Jelas Melan. Oh gitu, pantas saja. Gumam Chika mulai mengerti. Emang ada apa? Jawab dong pertanyaanku. Kenapa berhenti? Tahu tuh bosmu. Dia lancang banget ngajuin resign ke kafe. Gerutu Chika cemberut. Sontak saja Melan terhenyak mendengarnya. Hah? Maksudnya gimana? Kenapa Tuan ikut campur sama kehidupanmu? Sebenarnya dia akan menjadi suami siriku, Lan. Ungkap Chika menelan salivanya dengan kasar. Seakan mengatakan itu terasa tercekat di tenggorokannya. Apa? Kamu nikah sama dia? Gadis itu terlonjak kaget. Iya, sebagai penebus pinjaman itu. Sambung Chika. Oh astaga. Melan bangkit berdiri, meremat rambutnya di bun-bun. Iya, begitu deh. Udah kamu kerja sana. Atau aku pesan deh menu yang enak di sini. Tapi jangan mahal banget ya. Uangku sisa dikit. Baiklah. Turut Melan, ia kembali ke dapur kantin. Chika melahap nikmat menu kantin yang menggugah selera ini. Seblak dengan kuahnya yang merah merekah, mampu memancing selera makan Chika yang tengah dilanda kegalauan akan pernikahannya nanti menjelang malam.
menikah pria beristri. Lebih tepatnya, pria yang ditinggalkan sang istri demi karir yang tengah naik daun dan lagi berada di masa puncak kejayaan. Sungguh kasihan memang, pasti pria itu kesepian tiada yang menemani dirinya di rumah. Makan sendiri, tidur sendiri, apa-apa sendiri, sampai masalah biologis pun tidak terpenuhi. Wajar saja pria sialan itu mengambil keuntungan dari kemolekan tubuh Chika, yang langsing namun berbentuk, menjadikan sebagai simpanan hanya untuk menyalurkan hasrat kejantanannya yang telah tertimbun lama. Kalau dipikir, Chika juga tak kalah cerdas. Beruntungnya ia mengajukan persyaratan untuk dinikahkan, walau hanya menjadi istri kedua dengan status istri siri. Sangat miris, Chika tersenyum getir memikirkannya. Ia harus siap untuk dibuang dan diceraikan, mempersiapkan hati agar tidak jatuh ke dalam lubang patah hati. Jangan sampai hati ini menjatuhkan rasa pada pria itu. Pria beristri. Dan Chika tidak ingin hal itu. Ia tidak ingin jatuh cinta pada Tuan Andre Prasetya Yuda. Hingga cukup lama pikirannya berkelana. Tiba-tiba, ia dikejutkan akan sesuatu yang membuatnya kaget hampir tersedak. "Halo, ada apa lagi, Tuan?" ketusnya, sambil meneguk air mineral untuk menetralisirkan tenggorokannya yang hampir tersedak. "Sekarang? Emang sudah jam istirahat apa?" Chika mengurutkan dahinya. Baiklah, saya habiskan dulu makanan saya." Hingga panggilan telepon itu lagi-lagi ditutup secara sepihak. Chika bergegas menghabiskan seblaknya, sedangkan sang sahabat mulai sibuk di dapur mempersiapkan segala menu untuk pegawai kantor. Dan benar saja, satu persatu sudah mulai banyak yang berdatangan ke kantin hanya untuk sekedar makan siang. Kebetulan, Chika yang telah selesai segera bangkit dan memungut tas juga ponselnya. Chika berjalan sambil mencari kontak seseorang, menelpon pria itu. "Halo Tuan, saya udah di depan." Ya. Chika memutar bola matanya, sebal. Ia terpaksa menunggu asisten itu untuk segera turun dari lantai 15 gedung itu. Beberapa menit kemudian, ia dikejutkan akan sesuatu yang menyentuh pundaknya. Chika terlonjak, ia menoleh menatap ke belakang dan seketika dirinya menatap tajam pria itu yang mewujudkannya. "Ayo." "Anda ikut? Bukannya sama asisten?" "Saya akan ikut. Sekalian kita ke restoran," ujar pria itu datar. Kemudian melenggang pergi menghampiri mobilnya yang telah berhenti di depan teras lobi. Chika mengekorinya, memasuki mobil tersebut setelah tuannya. Hening. Tidak ada yang percakapan sekalipun. Chika lebih memilih menatap keluar jendela, menatap jalanan yang mulai ramai di saat jam istirahat kantor. Hingga sesuatu yang penting dihidupkannya pun muncul memenuhi pikiran gadis itu. Chika menoleh ke samping. Tampak Tuan Andre tengah memperhatikan ponselnya. Entah apa yang dilihat pria itu. "Tuan," panggil Chika. Pria itu menoleh sekelas. "Iya." "Kalau kuliah masih berlanjut kan?" "Iya, saya tidak ikut campur hal itu, selagi tidak mengganggu perjanjian kita." Syukurlah. "Apa setelah kita bercerai, saya akan mendapatkan kompensasi?" tanya Chika, memberanikan diri menanyakan hal itu. "Kamu ingin uang?" Tidak. Ia menggeleng. Sungguh konyol, gumam gadis ini tanpa didengar oleh pria di sampingnya. Sedangkan Andre tersenyum lucu melihat tingkah gadis di sampingnya ini. "Saya akan berikan bonus kalau kamu mahir dalam diranjang." "Hah? Tapi saya belum berpengalaman." "Masa? Bener kok." "Nanti saya ajarkan." Ucap Andre mendengarkan hal itu membuat Chika lagi-lagi menelan salivanya dengan susah payah. Bagaimana rasanya? Apakah itu sakit? Membayanginya saja aku tak mampu. Batin Chika mulai merinding membayangi hal tersebut. Beberapa menit di perjalanan, akhirnya mobil itu telah tiba di depan butik langganan maminya.
Rafa, antarkan dia. Tita Andre pada asistennya. Baik, Tuan. Tuan gak masuk? Tanya Cika. Tidak, pergilah dan cepat. Cika memutar bola matanya. Kemudian ia keluar dari mobil yang telah dibukakan pintu lebih dulu oleh asisten. Sedangkan Andre, ia berdiam diri di dalam mobil sambil memainkan ponselnya. Di dalam butik tersebut, lagi-lagi Cika terpana akan pemandangan di depannya. Banyak koleksi pakaian yang begitu anggun, cantik, menarik, bahkan termasuk barang branded yang digilai banyak wanita. Sedang asik memperhatikan tempat ini, gadis itu terlonjak kaget tatkala seorang pelayan menyapanya. Nona, silakan pilih kebaya mana yang Anda sukai. Pelayan wanita itu menyuguhinya beberapa kebaya yang sangat cantik luar biasa. Entah sejak kapan asisten ini menyampaikan kunjungan mereka pada pelayan tersebut. Cika pun mulai memilih. Saya bingung, semuanya cantik sekali. Gadis itu terkekeh pada pelayan. Nona, buruan cepat, sesuai perintah Tuan. Sang asisten mulai bersuara. Belum sampai loh 10 menit, udah disuruh cepat. Kalau gitu, kenapa nyuruh saya ke sini? Mending kalian pilih saja mana yang disukai. Omel Cika menatap kesal pada asisten itu. Pria itu hanya diam dan tak berkutik, menggaruk tengkuk lehernya yang dirasa tidaklah gata. Ini aja Mbak, bilang Cika jatuh pada kebaya biru langit. Baik, ayo kita coba dulu ya. Cika mengangguk. Kenapa lama sekali? Maaf Tuan. Belum ada setengah jam, udah lama ya Tuan. Cerca Cika baru menjatuhkan bokongnya di bangku tersebut. Bagi saya, waktu itu penting. Time is money. Are you understand? Hah, lebay sangat. Gumam Cika, mengembus napas dengan kasar, dan mobil pun kembali melaju dengan kecepatan sedang, bertandang ke sebuah restoran untuk sekedar makan siang. Iya Rafa, sebaiknya antar wanita ini pulang saja. Tidak makan bersama Tuan? Tidak perlu. Hah? Kok gitu sih Bang? Ini rumahmu? Tanya Andre pada Cika. Kini mobil yang membawa mereka telah terparkir di pelataran kediaman gadis itu. Iya, Cika mengangguk. Ia pun segera turun dari mobil tanpa perintah pria itu. Mau turun juga Tuan? Tanya asisten Rafa. Kamu saja yang turun dan sampaikan niatku. Baiklah Tuan. Sang asisten pun turut serta menuruni mobil. Hingga dua orang wanita yang tanpa sengaja mendengar deruan mobil berhenti tepat di depan rumahnya. Segera ke depan untuk memeriksa siapa yang bertandang kediaman sederhananya ini. Entah gerangan angin apa yang datang, sebuah mobil mewah yang terlihat kinclong tanpa noda menghampiri kediamannya. Lebih kaget lagi tatkala ibu dan anak itu terperangah melihat Cika yang turun dari kendaraan tersebut. Cika? Ibu? Ya ampun, Cik. Kamu bawa lelaki tampan di sini. Ibu tiri yang bernama Aina itu pun mendekati Cika dan perasaan senang tak karuan melihat panggilan tampan itu. Giliran ada cowok kaya aja pura-pura lembut sama aku. Batin Cika. Permisi, sapa asisten Rafa. Iya Tuan tampan. Ibu tampak gelagapan, sedangkan Asya tampak terpana akan ketampannya pria itu. Apa nyonya orang tua Nona Cika? Tanyanya dengan sopan. Iya, tentu saja. Ayo masuk. Ibu Aina menyuruh tamunya untuk masuk. Lelaki itu pun menurut dan memasuki kediaman sederhana tersebut. Kini, ibu dan kedua putrinya bersama sang pria tampan yang merupakan asisten Rafa telah menduduki sofa ruang tamu. Asisten Rafa pun berdehem sebentar lalu menyampaikan niat baik dari tuannya. Begini Nyonya, saya ingin menyampaikan bila tuan saya Presiden Andre akan menikahi Nona Cika
seusai sholat maghrib nanti, saya harap Anda sebagai orang tuanya turut merestui pernikahan mereka. Jelas asisten Rafa. Mendengar penuturan itu, sontak saja Ibu dan Asya tercengang. Dua pasang netra itu membuat tak percaya akan apa yang ditangkap oleh telinganya. Ini serius? Anak saya, Cika, akan menikah dengan orang kaya? Ibu bertanya dengan memastikan. Jantungnya udah berdegup kencang tak karuan. Benar sekali, Nyonya. Dan pukul 6 nanti saya akan menjemput Nyonya dan nona cantik ini untuk ke lokasi akad. Oh, astaga. Ini bagaikan mimpi, Sa. Ibu mengibaskan tubuhnya menatap sang putri kesayangan. Kalau begitu saya permisi dulu. Asisten Rafa bangkit. Begitu juga dengan 3 wanita itu. Baik, Tuan. Terima kasih sudah mau menikahi anak saya. Ucap ibu merasa bahagia. Sedangkan asisten Rafa hanya membalas dengan senyuman termanisnya. Setelah kendaraan itu pergi, ibu langsung menatap putri tirinya yang hanya diam termangu. Oh, Cika sayang. Ibu bersikap manis menyentuh lengan putrinya. Iya, Bu. Bagaimana bisa kamu dapat orang kaya kayak gitu? Ibu merasa ini adalah mimpi. Kamu berhasil mewujudkan mimpi ibu. Ucap wanita itu. Bibirnya selalu menggulung senyum menatap putrinya ini. Cika menatap ke arah lain. Memutar bola matanya sebal. Kami ketemu di jalanan gak sengaja waktu itu. Jadinya, ya lelaki itu ngejar Cika terus. Mungkin Cika cantik kali ya? Jelas Cika mengelus rambut panjang tebal dan sedikit ikal miliknya. Hadah, pede amat lo bocah. Cantikan gue daripada lo. Batin Asya. Kamu itu memang cantik. Ibu aja kalau jadi pria pasti langsung suka sama kamu. Kamu itu memang yang terbaik, Nak. Udah rajin, pintar, pekerja keras, cantik pula. Apalagi kamu udah berhasil membanggakan ibu. Ibu memujinya habis-habisan. Sampai gadis itu terasa muak mendengar ocehannya yang manis di mulut, busuk di hati. Iya dong, Bu. Wanita itu harus rajin dan bekerja keras, bukan malas-malasan kerjaan kelayapan. Cika berkata penuh penekanan, sengaja menyindir wanita di sebelah ibunya. Sontak saja, Aisyah yang merasa tersindir langsung mampir Cika dan menjambak rambutnya. Dia geram sekali. Apa kau bilang urusan? Hah? Erangnya. Cika merintih. Bersambung.